Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nahdiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio. Pertama, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio termasuk bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara, kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Biasanya komunikasi audio menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Komunikasi audio bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih dengan perantara satu dan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Komunikasi audio dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima dengan cara memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima melalui media elektronik seperti televisi, VCD player, DVD player, komputer, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut. Sejarah komunikasi audio. Berkembangnya teknologi dari masa ke masa dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, terutama terhadap media audio. Perkembangan audio sudah dimulai sejak abad ke-18 sampai abad ke-19, dengan banyak penemu yang menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dalam usaha untuk memproduksi musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai pengembangan teknologi perekam dan pemutar dengan bertujuan agar dapat membuat suatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin menjawab telepon. Hal tersebut membuahkan hasil dengan menghasilkan mesin pembicara atau fonograf dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan pada kertas timah diganti dengan lilin. Plat rekor pertama diciptakan dari logam dan silex oleh Emile Berliner. Awalnya digunakan untuk dapat bermain pada gramofon sehingga dapat menyediakan produksi rekaman dalam jumlah yang banyak. Namun, dengan adanya Perang Dunia, hal tersebut menjadi langka, hingga material pada rekaman tersebut dialihkan menjadi plastik polivinil. 5 tahun setelah hal tersebut, record player mulai diproduksi dan memungkinkan untuk memutar rekaman pada berbagai kecepatan. Pada era analog, audio digunakan sebagai bentuk komunikasi melalui gelombang elektromagnetik dengan melewati proses pengiriman sinyal dan data. Bentuknya berupa gelombang secara berkelanjutan sehingga dapat mengirimkan informasi tertentu dengan cara mengubah gelombang bunyi. Pada tahun 1970 sampai 1990, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri seni musik. Sedangkan pada era digital menjadi titik balik bagi media audio. Hal tersebut ditandai dengan bentuk perubahan teknologi yang dimulai dari pita magnetik untuk merekam format suara menjadi sebuah teknologi yang dapat mengubah sinyal data ke dalam bentuk kombinasi berupa urutan dan angka. Selanjutnya, perangkat ke perangkat komunikasi audio. Ada audio codex, ada audio controller, dan mikrofon speaker. Pertama, audio codex. Tugasnya melakukan fungsi untuk kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Kedua, ada audio controller. Tugasnya melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon. Terus, yang ketiga, ada mikrofon dan speaker, yaitu perangkat input atau output dalam sistem audio. Kemudian, jenis-jenis komunikasi audio. Jenis-jenis komunikasi audio dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya, komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contoh komunikasi audio streaming yaitu Spotify dan Zoom. Lalu, yang kedua, audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system yang dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audio visual digunakan untuk presentasi dan home theater. Ketiga, audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Contoh dari audio response yaitu ketika menekan tombol panggilan di telepon. Dan yang keempat, audio oscillator.
Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett Packard. Produk audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Terakhir atau yang kelima, audio modem whistle. Audio modem whistle merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modem atau audio. Berikutnya jenis-jenis format audio. Komunikasi audio memiliki beberapa format, yaitu 1. MP3 atau MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Yang kedua, AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan Pentium Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Ketiga, OGG dan OGG for Bits. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanannya sangat efisien. Sedangkan OGG for Bits merupakan kodeks audio gratis. Lalu keempat, WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk penyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIF untuk penyimpan data. Teknik yang digunakan dalam WAV yaitu PCM yang tidak dikompres. Kelima, AAC. AAC atau Advanced Audio Codecs dikembangkan oleh Mutation Picture Echo Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam, WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodeks untuk lossy compression. Terakhir, ketujuh, Rail Audio. Rail Audio merupakan sebuah kodeks audio yang dikembangkan oleh Rail Networks pada tahun 1995. Awalnya, kodeks audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real-time. Contoh-contoh komunikasi audio. Telepon. Telepon merupakan alat yang menggunakan sinyal dan gelombang radio untuk diubah ke data audio dengan menggunakan dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Lalu radio. Radio yaitu alat yang hanya bertindak sebagai penerima data dan tidak bisa menjadi pengirim data, karena membutuhkan alat khusus gunanya untuk mengubah frekuensi audio agar bisa memancarkan dan diterima oleh radio. Maka dari itu radio hanya memerlukan satu perangkat yang terhubung. Kemudian tape recorder. Tape recorder merupakan salah satu alat perekam paling sederhana. Tape recorder digunakan untuk merekam suara dengan memakai suatu kaset di dalamnya. Alat perekam magnetik, yaitu contoh komunikasi audio yang dapat digunakan untuk merekam suara secara manual untuk pembelajaran pelajar. Piringan hitam adalah alat penyimpanan file audio modern yang pertama kali ditemukan yang berfungsi untuk menghasilkan suara atau bunyi dari sebuah disk. Selanjutnya, di sini gambar alur kerja salah satu contoh komunikasi audio. Di sini saya ambil radio. Modulator, fungsinya menumpang data pada sinyal. Lalu oscillator, yaitu rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan getaran listrik yang menghasilkan frekuensi tinggi. Penguat RF, ini berfungsi menguatkan daya RF yang berisi informasi hasil modulasi pemancar. Mixer, fungsinya mencampur getaran RF dengan frekuensi oscillator lokal dan diteruskan ke penguat IF. Oscillator lokal tugasnya membangkitkan gelombang listrik kontinu. Penguat IF tugasnya menguatkan frekuensi IF guna diteruskan ke detektor. Berikutnya, demodulator, yaitu perangkat untuk mendapatkan informasi kembali. Itu saja penjelasan saya tentang komunikasi audio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.